Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Saranwira dengan NIM F1S120023. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas dari statistika dasar, materi dari analisis korelasi parsial. Di sini saya telah diberikan sebuah soal maksudnya, yaitu yang diketahui judul penelitiannya itu pengaruh motivasi berprestasi dan suasana kelompok terhadap produktivitas kerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Dari judul penelitian tadi, diambil nilai X1 yaitu motivasi berprestasi, X2 suasana kelompok, dan Y yaitu produktivitas kerja pegawai. Setelah diketahui nilai koefisien korelasi ditemukan sebesar R X1Y sebesar 0,45, Rx2Y sebesar 0,8, dan Rx1X2 sebesar 0,5. Pertanyaannya adalah, carilah nilai korelasi parsial bila variabel X1, X2, dan Y dikendalikan, dan ujilah dengan signifikansi 5% untuk uji satu pihak. Untuk menjawab pertanyaan di atas, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat HA dan H0 dalam bentuk kalimat, di mana HA-nya yaitu ada 3. Yang pertama, ada pengaruh yang signifikan antara suasana kelompok atau X2 dengan produktivitas kerja pegawai atau Y apabila motivasi berprestasi atau X1 tetap. Yang kedua adalah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan produktivitas kerja pegawai apabila suasana kelompok tetap. Yang ketiga yaitu ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan suasana kelompok apabila produktivitas kerja pegawai tetap. Lalu, bunyi H0-nya itu ada 3 juga. Yang pertama, tidak ada pengaruh yang signifikan antara suasana kelompok dengan produktivitas kerja pegawai apabila motivasi berprestasi tetap. Yang kedua, tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan produktivitas kerja pegawai apabila suasana kelompok tetap. Dan yang terakhir yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan suasana kelompok apabila produktivitas kerja pegawai tetap. Langkah selanjutnya itu menentukan nilai HA dan H0 dalam bentuk statistik. HA yang pertama yaitu Rx1 dipengaruhi oleh X2 dan Y tidak sama dengan 0. HA yang kedua Rx2 X1Y tidak sama dengan 0. HA yang ketiga Y X1 X2 tidak sama dengan 0. H0 yang pertama yaitu Rx1 X2Y sama dengan 0. Lalu Rx2 X1Y sama dengan 0, dan yang terakhir Ry X1 X2 sama dengan 0. Langkah ketiga itu memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus. Rumus untuk mencari nilai koefisien rumus yang digunakan adalah seperti ini. Ini contohnya, tinggal diganti-ganti saja dengan X1 tetap atau X2 tetap dan Y tetapnya. Yang pertama itu dengan menggunakan nilai X1 tetap. Rumusnya itu Rx1 X2Y sama dengan Rx2Y dikurang Rx1Y dikali Rx1X2 per akar dari 1 dikurang Rx1Y kuadrat dikali 1 dikurang Rx1X2 kuadrat. Di mana nilai Rx2Y-nya itu 0,8 dikurang 0,45 dikali 0,5 per akar dari 1,1 dikurang 0,45 kuadrat dikali 1 dikurang 0,5 kuadrat. Yang menghasilkan nilai 0,575 per 0,77. Yang sama dengan 0,75. Berarti nilai dari Rx1X2Y yaitu sebesar 0,75. Lalu yang kedua yaitu X2-nya tetap. Rumusnya sama seperti yang di atas, hanya saja dipindah-pindahkan saja variabelnya. Yaitu seperti ini, Rx2 X1Y sama dengan Rx1Y dikurang Rx2Y dikali Rx1X2 per akar dari 1 dikurang Rx2Y kuadrat dikali 1 dikurang Rx1X2 kuadrat. Sama dengan 0,45 dikurang 0,8 dikali 0,5 per akar dari 1 dikurang 0,8 kuadrat dikali 1 dikurang 0,5 kuadrat. Sama dengan 0,05 per 0,52 sama dengan 0,097, atau nilai dari Rx2 X1Y-nya itu sebesar 0,097. Yang ketiga yaitu jika Y-nya tetap, rumusnya Ry X1 X2 sama dengan Rx1 X2 dikurang Rx1Y dikali
Rx2Y per akar dari 1 dikurang Rx1Y kuadrat dikali 1 dikurang Rx2Y kuadrat sama dengan 0,5 dikurang 0,45 dikali 0,8 per akar dari 1 dikurang 0,45 kuadrat dikali 1 dikurang 0,8 kuadrat sama dengan 0,14 per 0,54 sama dengan 0,26 atau nilai dari RY X1 X2 yaitu sama dengan 0,26. Langkah yang keempat yaitu uji signifikansi dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel lalu mengambil kesimpulan. Kaidah yang dipakai yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel maka nilainya signifikan. Tetapi jika T hitung lebih kecil dari T tabel maka nilainya tidak signifikan. Untuk mencari nilai T tabelnya kita bisa melihat dari tabel T. Seperti ini. Di sini dari data yang kita dapatkan yaitu dengan uji satu pihak sebesar 0,05 yang di sini berarti dengan jumlah sampel yaitu 80. Berarti nilainya sebesar 1,66 atau nilai T tabelnya sebesar 1,66. Kita lanjutkan ke soal lagi. Kita akan mengambil kesimpulan. Jika X1 tetap, terlebih dahulu kita mencari nilai T hitungnya. Jika X1 tetap, yaitu dengan rumus T hitung sama dengan R parsial akar dari N kurang 3 per akar dari 1 dikurang R parsial kuadrat, yaitu sama dengan nilai R parsial yang pertama, yaitu sebesar 0,75. Masukkan ke dalam rumus 0,75 akar dari jumlah sampelnya adalah 80 dikurang 3 per akar dari 1 dikurang 0,75 kuadrat yang menghasilkan nilai sebesar 6,58 per 0,66 sama dengan 9,97 atau nilai T hitung jika X1 tetap yaitu sebesar 9,97. Kesimpulannya adalah nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabelnya atau 9,97 lebih besar daripada 1,66. Maka ada pengaruh signifikan antara suasana kelompok atau X2 dengan produktivitas kerja pegawai atau Y apabila motivasi belajar X1 tetap. Lalu kita lanjut mencari nilai T hitung dari X2 jika X2 tetap. Rumusnya masih sama dengan yang pertama. Kita masukkan saja nilai R parsial dari X2 tetap sebesar 0,097 yaitu sama dengan 0,097 akar dari 80 kurang 3 per akar dari 1 dikurang 0,097 kuadrat sama dengan 0,85 per 0,995 sama dengan 0,85 atau nilai dari T hitung jika X2 tetap adalah 0,85. Kesimpulannya adalah ternyata T hitung dari X2 tetap lebih kecil daripada nilai T tabelnya atau 0,85 lebih kecil daripada 1,66. Maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dengan produktivitas kerja pegawai apabila suasana kelompok tetap. Lalu kita mencari nilai T hitung yang terakhir yaitu nilai R parsialnya sebesar 0,26. Ya, kita masukkan 0,26 akar dari 80 kurang 3 per akar dari 1 dikurang 0,26 kuadrat sama dengan 2,28 per 0,97 dan menghasilkan nilai sebesar 2,35 atau nilai dari T hitung jika Y yang tetap sebesar 2,35. Kesimpulannya adalah T hitung dari Y tetap lebih besar daripada T tabel atau nilai dari 2,35 lebih besar daripada 1,66. Ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dan suasana kelompok apabila produktivitas kerja pegawai tetap. Baiklah, sekianlah presentasi saya dalam menjawab soal yang telah diberikan oleh dosen. Lebih kurangnya saya minta maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.